Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, yang beranggotakan saya sendiri, Dewika, dan ketiga teman saya, yaitu Aulia, Iqbal, dan Dea. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengertian masa dewasa madya dan karakteristik usia madya. Langsung saja kita ke video pembahasan. Perkenalkan, nama saya Dewika Putra Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik usia madya. Usia madya atau biasa disebut dengan setengah baya menunjukkan banyak kesamaan dengan masa remaja. Khusus usia setengah baya sama dengan posisi masa remaja. Perubahan-perubahan hal fisik dan psikis juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan itu. Kalau di posisi remaja merupakan masa peralihan, tak lagi dapat dikatakan kanak-kanak dan belum lagi disebut dewasa, maka posisi usia setengah baya juga dalam peralihan, tidak muda dan bukan tua. Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang cepat bagi hal-hal fisik yang membawa akibat-akibat terhadap perilaku dan perasaan-perasaannya. Usia setengah baya demikian pula bedanya kalau pada masa remaja perubahan itu bersifat pertumbuhan, maka pada masa setengah baya bersifat pemunduran. Tetapi yang lebih penting, perilaku dan perasaan yang menyertainya adalah sama, yaitu salah tingkah, canggung, dan kadang-kadang bingung. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap fisik di usia madya. Sebelumnya saya mau menjelaskan beberapa perubahan fisik. Harlock mengungkapkan perubahan fisik yang terpenting pada orang yang berusia madya antara lain perubahan dalam penampilan. Apa saja perubahan dalam penampilan itu? Pertama, berat badan bertambah, berkurangnya rambut, terus tumbuhnya uban di rambut, perubahan pada kulit, maksudnya itu kulit-kulit pada leher dan lengan menjadi kering dan keriput, perubahan otot mulai melemah, perubahan dalam kemampuan indera juga, maksudnya itu dalam telinga, terus perubahan pada keberfungsian seksual, terus perubahan pada kesehatan. Nah, masalah-masalah tertentu yang timbul pada tiap-tiap kehidupan membutuhkan penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri yang terlibat lebih sulit daripada kehidupan pada masa madya. Menurut Harlock, penyesuaian sebagai orang tua yang memiliki anak remaja, pola kehidupan keluarga yang semakin kompleks, menunda perubahan jasmani dan mental merupakan masalah-masalah yang timbul pada masa usia madya. Terlebih lagi jika individu tersebut menghadapi pada keadaan yang mengharuskan menjadi orang tua karena kehilangan pasangan, baik karena bercerai maupun karena kematian pasangan. Itulah pentingnya kita untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik di usia madya. Baiklah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang penyesuaian sosial pada masa dewasa madya. Pengertian dari penyesuaian sosial adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki individu untuk bereaksi secara efektif dan wajar terhadap realitas, situasi, dan hubungan sosial sehingga tuntutan hidup bermasyarakat terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan juga memuaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tindakan yang dapat mendorong perilaku untuk penyesuaian sosial pada masa dewasa madya. Yang pertama yaitu fokus mengurus rumah tangga dan keluarga. Yang kedua, fokus pada pekerjaan yang sedang ditekuni. Yang ketiga, selalu berbuat dan bertindak kebaikan kepada orang lain. Bila individu ini sudah melakukan perbuatan baik kepada individu lain, maka akan timbul timbal balik yang diberikan oleh individu lain atas perbuatan baik yang kita lakukan padanya, sehingga membuat terjadinya proses sosial. Lalu bahaya sosial, di mana penyesuaian sosial ini dalam usia ini kurang begitu dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional dan dibandingkan dengan penyesuaian sosial. Namun bagaimanapun juga penyesuaian sosial ini sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional. Seperti ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi penyesuaian sosial pada masa usia madya. Nah, kondisi ini umumnya dibawa secara terhadap sejak seseorang masih dewasa muda. Lalu selanjutnya yaitu mengenai bahaya personal dan sosial pada masa
usia madya, di mana bahaya personal ini ada beberapa bahaya personal bagi orang berusia madya dalam menyesuaikan diri dengan peran dan gaya hidup baru. Nah, yang pertama yaitu diterimanya kepercayaan tradisional, di mana diterimanya kepercayaan tradisional ini tentang ciri-ciri usia madya, mempunyai pengaruh yang sangat mendalam terhadap perubahan perilaku fisik. Lalu idealisasi anak muda, di mana banyak orang usia madya ini khususnya kaum pria secara konstan menentang pengelompokan usia dalam pola perilaku umum.